Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang bertema tentang pengujian undang-undang terhadap MK yang beranggotakan saya Anira Syahadati Arsa, Imro'atul Latifah Alawiyah, Ahsobatu Sofia, dan Kuroti Ayun. Untuk materi yang pertama akan saya bacakan, yaitu tentang pengertian pengujian undang-undang. Judicial review dalam sistem hukum common law dipahami sebagai upaya pengajuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan peradilan, walaupun dalam konteks cakupan kewenangan yang lebih luas. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama secara formil dan yang kedua secara material. Pengujian undang-undang secara formil ialah pengujian terhadap suatu undang-undang dikarenakan proses pembentukan undang-undang tersebut dianggap pemohon tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dan untuk yang secara material ialah pengujian undang-undang di mana dilakukan karena terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang dianggap pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pengujian undang-undang dilakukan oleh pemohon. Pemohon sendiri adalah pihak yang mempertimbangkan hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama WNI, yang kedua Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, yang ketiga Badan Hukum, dan yang keempat lembaga negara. Materi selanjutnya yaitu tahapan pengujian undang-undang. Tahapan-tahapannya yaitu tahap pengajuan permohonan dan tahap permohonan diregistrasi adalah tahap administratif yang ditangani oleh Kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dilakukan sidang pendahuluan pertama dan kedua. Sidang ini dilakukan oleh panel hakim atau 3 hakim. Terbuka untuk umum, dilakukan 2 kali sidang. Agenda sidang pendahuluan pertama adalah memeriksa permohonan. Setelah sidang, pemohon dapat memperbaiki permohonan paling lambat 14 hari. Agenda sidang pendahuluan kedua adalah memeriksa perbaikan permohonan serta mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Jalannya sidang dicatat dalam risalah sidang dan berita acara persidangan. Kemudian dilakukan rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Setelah mendengar laporan hakim panel, RPH bermusyawarah kemudian mengambil sikap berupa meneruskan perkara ke tahap sidang pleno pemeriksaan. Dalam hal RPH menilai perkara bersangkutan layak untuk diperiksa lebih lanjut, atau menghentikan pemeriksaan. Dalam hal RPH menilai perkara sudah cukup jelas tanpa perlu mendengar keterangan pihak lain. Kemudian dilakukan sidang pleno pemeriksaan. Pemeriksaan oleh pleno sekurang-kurangnya 7 hakim, mendengarkan keterangan dan atau tanggapan termohon, presiden, atau DPR, tergantung perkara yang disidangkan. Mendengarkan keterangan pihak terkait, baik yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung. Memeriksa dan mengesahkan alat bukti, baik yang diajukan oleh para pihak. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan para pihak. Kemudian dilakukan RPH pengambilan putusan, diikuti oleh sekurang-kurangnya 7 hakim. Putusan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, keyakinan hakim, dan minimal 2 alat bukti. Dan terakhir, dilakukan sidang pengucapan putusan. Putusan diucapkan oleh majelis hakim. Dalam sidang pleno dihadiri minimal 7 hakim. Kewenangan MK dalam pengujian undang-undang. Kewenangan MK diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bab 3 pasal 10, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang dilansir dari situs resmi MK Republik Indonesia. Bahwasanya MK ini wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dugaan pelanggaran tersebut dapat berupa tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden, perbuatan tercela, tindakan kriminal seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan juga tindak pidana berat lainnya yang diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun. Dalam menunaikan kewenangan dan menegakkan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, MK juga memiliki kewenangan untuk memanggil pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta warga negara untuk memberikan keterangan. Keterangan tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan. MK memandang semua lembaga negara dalam kedudukan yang sama. Semua lembaga negara bisa diperiksa, diadili, dan dijaga keseimbangannya agar penyelenggaraan negara tetap adil. Dinamika perkembangan undang-undang yang mengatur MK. Sejarah panjang mengenai pengujian produk legislasi oleh sebuah lembaga peradilan, judicial review, akan terus berkembang. Bermula dari Amerika pada tahun 1803 dalam perkara Madison versus Marbury hingga peradilan khusus konstitusional, pokok-pokok pemikiran John Marshall dan Hans Kelsen telah mempengaruhi cara berhukum di dunia. Mempengaruhi cara berhukum di banyak negara. Indonesia sendiri kemudian mengimplementasikan konsep tersebut pada perubahan UUD ketiga. Mahkamah Konstitusi Indonesia kemudian terbentuk pada tanggal 13 Agustus 2003. Dalam kurun 7 tahun sejak berdirinya MK telah menjadi sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang diakui oleh para pencari keadilan atau justiciable. Keputusan-keputusan MK tidak hanya menjadi perhatian publik tetapi juga akademisi dan peneliti hukum. Publik dan pemerhati hukum terkejut ketika MK dalam pengujian UU KPK memerintahkan untuk mendengarkan rekaman terhadap rekayasa kriminalisasi 2 unsur pimpinan KPK. Banyak kejutan-kejutan lain dalam konsep berhukum Indonesia melalui putusan-putusan MK yang membuat publik berpikir masih terdapat harapan dalam memperjuangkan keadilan. Pada kenyataannya, MK tidak hanya berani dalam memutuskan fakta-fakta hukum yang ada, namun lebih jauh dari itu, MK juga melakukan pembenahan yang berani dalam bentuk-bentuk putusannya. Pasal 56, Pasal 57, Pasal 64, Pasal 70, Pasal 77, dan Pasal 83 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK hanya membatasi putusan MK ke dalam 4 jenis putusan, yaitu dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, dan putusan membenarkan pendapat DPR. Mengenal telah terjadinya pelanggaran konstitusional oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, implementasinya putusan MK telah bermutasi menjadi berbagai jenis putusan. Terdapat putusan MK berupa konstitusional bersyarat atau conditionally, konstitusional, tidak konstitusional bersyarat, conditionally unconstitutional. Putusan sela. Perkembangan tersebut seolah menguatkan pernyataan Mahfud MD, Ketua MK, bahwa MK saat ini menganut hukum progresif, sebuah konsep hukum yang tidak terdukung kepada konsep teks UU semata, tetapi juga
memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. MK tidak sekedar peradilan yang hanya menjadi corong sebuah UU atau poche de la loi. Kasus terkait dengan pengujian UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memperlihatkan MK sama sekali tidak terkungkung bunyi teks pasal-pasal. UU MD 3 eksplisit menyebutkan bahwa ketua MPR berasal dari unsur anggota DPR saja. Namun dengan pertimbangan hukum yang jelas berdasarkan UUD 1945, MK kemudian memutuskan bahwa ketua MPR dapat berasal dari anggota DPR ataupun dari anggota DPD.